Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun kalian berada. Bagi kalian yang sedang mempelajari kalkulus integral, yuk kita belajar bareng-bareng di sini. Nah, mengenai integral, mungkin teman-teman sebelumnya yang sedang mempelajari mata kuliah kalkulus integral ini, yang sebelumnya sudah belajar juga di SMA tentang integral gitu. Nah, pada intinya integral itu merupakan kebalikan dari turunan ya. Nah, kenapa di sini kalau teman-teman lihat nih di sini judulnya ada anti turunan dan integral tak tentu gitu. Nah, kenapa kita bahas integral tak tentu terlebih dahulu? Karena seperti yang kita tahu dalam integral itu kan ada dua ya, ada integral tak tentu, ada juga integral tentu gitu. Nah, pada intinya untuk menyelesaikan suatu integral tentu kita harus menguasai terlebih dahulu cara menyelesaikan integral tak tentu. Nah, pertama-tama di video pertama tentang kalkulus integral ini kita bahas mengenai dasar dari integral tersebut, yaitu ada dua istilah ini nih, yaitu anti turunan karena integral itu kebalikan dari turunan gitu ya, anti turunan dan integral tak tentu. Nah, kadangkala kedua istilah ini tuh disama artikan gitu. Nah, padahal ada sedikit perbedaan nih antara istilah anti turunan dan integral tak tentu. Nah, untuk memahaminya yuk kita bahas bareng-bareng aja di sini. Oke, kita next. Nah, pertama, karena tadi kita telah menyinggung nih bahwa integral itu kebalikan dari turunan. Nah, pertama mari kita ingat kembali materi tentang turunan. Nah, oke, teman-teman lihat nih. Di sini ada 3x pangkat 3. Nah, jika kita turunkan di sini proses ini tuh misalkan inputnya, ini prosesnya itu diturunkan. Jadi 3x pangkat 3 kalau diturunkan menjadi 9x kuadrat. Masih ingat kan? Jadi biasanya kalau turun itu ini kali ini ya, berarti 3 kali 3 9, pangkatnya dikurangi 1, jadi 9x kuadrat. Nah, udah inget belum materi tentang turunan? Jadi ingat pokoknya ya. Ini tentang turunan. Oke, sekarang kita bedah nih, apa itu anti turunan? Nah, dari tadi istilah yang telah tadi, bukan istilah sih, proses ya, proses yang tadi telah kita bahas bahwa 3x pangkat 3 sebagai input diproses di mana prosesnya itu adalah diturunkan menjadi 9x kuadrat. Nah, ini kita akan membahas tentang definisi dari anti turunan. Nah, fungsi f, ini fungsi ya, typo n-nya ketinggalan. Fungsi f disebut anti turunan dari f. Fungsi f besar disebut anti turunan f kecil apabila pada L ini tuh L ya, apabila f besar aksen dari x. Nah, jadi turunan fungsi f besar nih sama dengan fungsi f kecil. Nah, bagaimana untuk setiap x elemen L, karena tadi di sini tuh ada rentang pada L gitu ya. Jadi di mana setiap nilai x-nya ini nih, kan ini tuh suatu fungsi ya, di mana mengandung variabel x. Di mana setiap x-nya itu merupakan elemen dari L. Ini tuh L ya, bukan I. Oke, next. Nah, contohnya nih, ada suatu fungsi f besar x, yaitu fungsinya itu 3x pangkat 3 tambah 1, merupakan anti turunan dari fx sama dengan 9x kuadrat pada R. Nah, lihat nih. Jadi si fungsi ini merupakan anti turunan dari fungsi ini, atau kebalikannya nih. Jadi yang ini tuh merupakan anti turunan dari fungsi ini. Kan kalau misalkan ini, yang ini nih, yang 9x kuadrat itu turunan dari 3x pangkat 3. Sekarang dibalik, bahwa 3x pangkat 3 tambah 1, nih di sini ada tambah 1 ya, merupakan anti turunan dari 9x kuadrat. Nah, karena lihat nih, meskipun tadi 3x pangkat 3 itu merupakan kalau diturunkan menjadi 9x kuadrat, nah begitupun dengan 3x pangkat 3 ditambah 1. Karena 1 itu kalau diturunkan itu 0 kan. Berarti tetap turunannya itu 9x kuadrat. Nah, maka fungsi yang ini tuh disebut anti turunan dari fungsi yang 9x kuadrat ini gitu. Oke, kita lihat contohnya satu lagi nih. Nah, meskipun fungsinya itu kita ubah gitu ya,
diubah konstantanya, kalau tadi 1 di sini jadi 10, nah maka turunannya itu tetap 9x kuadrat. Nah, maka artinya fungsi 3x pangkat 3 ditambah 10 itu merupakan anti turunan dari fungsi 9x kuadrat pada R. Nah, artinya keluarga fungsi, nah ini karena lebih dari 1, kita sebutlah sebagai keluarga gitu ya. Keluarga fungsi fx 3x pangkat 3 tambah c. Nah, c itu merupakan konstanta atau nih angka nih, kayak 1, 10, 100, 1000, mau berapapun pokoknya yang merupakan angka yang tidak mengandung variabel. Nah, itu adalah keluarga fungsi fx sama dengan 3x pangkat 3 tambah c merupakan anti turunan dari fungsi 9x kuadrat pada R. Karena turunan dari fx ini atau f aksen x sama dengan 9x kuadrat. Nah, ini kalau diturunkan kan jadi 9x kuadrat ya. Tadi kita lihat meskipun c-nya 1, 10, mau 1000, mau berapapun, selama si c-nya ini tidak mengandung variabel x, nah maka turunannya itu akan tetap sama, yaitu 9x kuadrat untuk setiap x elemen R. Nah, ini definisi yang ini nih, bukan definisi, contoh yang ini nih sesuai dengan definisi tadi, bahwa fungsi f disebut anti turunan dari f kecil pada L suatu selang apabila f aksen x sama dengan fx. Nah, ini beda ya, ini f besar, ini f kecil. Nah, itu merupakan anti turunan. Nah, oke, sekarang kita tadi kan ada dua istilah ya, ada anti turunan, ada juga integral tak tentu. Nah, sekarang kita lihat nih di sini. Keluarga fungsi anti turunan dari fx disebut integral tak tentu dari fx dan dilambangkan dengan, ini lambang integral ya, integral fx dx sama dengan f besar x tambah c. Nah, kalau misalkan tadi anti turunan itu si c-nya itu ada angkanya gitu, kayak misal nih. Kita balik lagi. Nah, ini merupakan anti turunannya. Anti turunan dari fungsi ini. Ini juga anti turunan. Jadi kalau misalkan 1 nih, yang ini doang gitu, ini anti turunan dari ini. Yang ini doang juga nih, yang 3x pangkat 3 tambah 10, itu merupakan anti turunan. Tapi kalau semuanya sekeluarga nih, mau itu mau itu c-nya 1, 10, 1000, mau sejuta, mau berapapun kayak. Nah, itu tuh yang sekeluarga itu tuh yang dilambangkan dengan c, yang angka-angka itunya. Nah, itu disebut sebagai integral tak tentu yang dilambangkan dengan ini. Integral dari ini tuh tanda operasinya ya, integral nih. Integral fx dx sama dengan ini. Nah, ini disebut integral tak tentu. Tapi kalau misalkan di sininya tadi f besar x-nya itu kan misal 3x pangkat 3 ditambah, nah c-nya itu 1 misalnya, itu disebut sebagai integral tak tentu kalau sekeluarga. Tapi kalau satu aja nih anggotanya, misal si kakaknya atau si adiknya, nah itu disebut anti turunan. Nah, itu yang membedakan antara istilah anti turunan dengan integral tak tentu. Nah, di sini contohnya dari yang tadi ya, yang sebelumnya, integral dari 9x kuadrat dx sama dengan 3x pangkat 3 tambah c. Nah, ini hasil dari integral tak tentunya. Tapi kalau misalkan kita substitusikan nilai c-nya 1, 10 tadi, nah itu berarti disebut anti turunan gitu ya. Jadi yang membedakannya itu. Nah, kalau misalkan dilambangkan tadi kan, kalau misalkan turunan itu di sini ya 3x pangkat 3 dulu. 3x pangkat 3 operasinya turunan, hasilnya 9x kuadrat. Nah, sekarang kalau integral tak tentu, inputnya itu adalah yang 9x kuadratnya. Ini operasinya ya, ini operasi dari integral. Integral di sini nanti apa inputnya? Masukkan inputnya dx. Nah, hasilnya adalah 3x pangkat 3 ditambah c gitu. Karena di sini pasti ada suatu konstanta gitu. Bisa jadi ada suatu konstanta, nggak melulu tentang, kalau tadi kan kalau 3x pangkat 3 itu memang diturunkan 9x kuadrat. Nah, berasal dari definisi yang tadi ya, yang sebelumnya kita bahas, bahwa kalau misalkan di sini 1, hasil turunannya itu tetap 9x kuadrat. Nah, maka di sini jangan dilupakan si c-nya untuk integral tak tentu. Jadi, harus diingat-ingat bahwa dalam integral tak tentu itu selalu ada c yang ini. Oke, next.
Nah, untuk menyelesaikan suatu integral tertentu ada beberapa aturan nih. Nah, pertama ada aturan pangkat. Nah, jika R elemen Q dan R tidak sama dengan negatif 1, maka, nah ini aturan yang pertama ya, integral X pangkat R dx sama dengan X pangkat R tambah 1 per R tambah 1 ditambah C. Nah, contohnya nih, ketika kita akan mengintegralkan X pangkat 3 dx, nah maka cara menyelesaikannya adalah dengan X pangkat 3 pangkatnya ditambah 1 per 3. Tadi kan pangkatnya 3, kita tulis di sini 3 ditambah 1 juga ditambah C. Sehingga hasilnya adalah 1 per 4 X pangkat 4 tambah C. Tuh, jangan dilupain sih C-nya ya. Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua yaitu aturan tentang integral sin dan cos. Nah, ini perlu diingat-ingat ya bahwa integral dari sin itu negatif cos, sedangkan integral dari cos X itu adalah sin X. Ini perlu diingat-ingat karena sering kebalik sama yang turunan. Jadi ini perlu diingat, kalau integral dari sin itu negatif cos, kalau integral dari cos itu sin. Ini perlu diingat. Teorema yang ketiga atau aturan yang ketiga yaitu kelinearan integral tak tentu. Nah, jadi jika f dan g adalah fungsi dan k adalah konstanta, maka ketika kita akan mengintegralkan integral k dikali fx, fungsi f terhadap x dx sama dengan, nah si k-nya itu bisa dikeluarin nih dari operasi integral. Jadi k-nya dikeluarin, nanti tinggal kita integralkan yang fungsi x-nya. Nah, di mana k ini, ingat di sini k-nya merupakan konstanta gitu. Dan nah, selain untuk bentuk yang kayak gini ya, di sini perlu diingat ya, k-nya itu konstanta atau angka tanpa variabel gitu ya. Dan aturan yang kedua itu berlaku dalam operasi penjumlahannya ya. Jadi kalau misalkan ada integral dari fungsi x ditambah fungsi g di dx sama dengan, nah ini bisa dipecah gitu. Jadi integral dari fx dx ditambah integral dari gx dx. Jadi kalau operasinya di sini penjumlahan bisa dipecah jadi dua operasi integral. Nah, teorema yang keempat itu ada aturan pangkat yang diperumum. Nah, jika R elemen Q dan R tidak sama dengan negatif 1 dan G adalah fungsi yang punya turunan, maka nah, jika ada integral gx dipangkatkan dengan R dikali dengan turunan dari gx dari fungsi g ini sama dengan fungsi gx dipangkatkan R-nya di pangkatnya ditambah 1 ya, R tambah 1 per R tambah 1 tambah C. Contohnya nih, integral dari x pangkat 2 ditambah 5 ini dipangkatkan 2 lagi dikali dengan 2x. Nah, kalau kita lihat nih di sini dari aturannya ya, gx-nya itu kan x kuadrat tambah 5. G aksen x-nya itu adalah 2x. Nah, karena turunan dari x kuadrat tambah 5 itu kan 2x. Nah, jadi kalau bentuknya kayak gini, jadi suatu fungsi yang dipangkatkan dikali dengan turunan dari fungsi tersebut. Nah, kalau bentuknya kayak gini, maka kita bisa menyelesaikannya dengan cara ini. Jadi tinggal substitusi nih. Gx-nya tadi fungsi g-nya itu adalah x kuadrat tambah 5. Pangkatnya itu 2 ditambahkan 1 per 2 ditambah 1 sama dengan 1/3 x pangkat 2 tambah 5 dipangkat 3 tambah c. Nah, itu merupakan aturan yang keempat. Jadi ingat-ingat ya, kalau ada bentuk kayak gini, cara menyelesaikannya itu kayak gini. Ini untuk mempermudahnya. Oke, selanjutnya untuk aturan lainnya di sini masih ada beberapa aturan lain, bisa teman-teman lihat. Nah, ini untuk aturan-aturan lainnya. Nah, supaya lebih mempermudah untuk menyelesaikannya, nanti kita bahas di contoh soal saja ya untuk penerapan aturan-aturan ini. Nah, mungkin cukup sekian video yang kita bahas kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.